Halo Mas Redi, gimana kabarnya? Kabar baik, Sam. Halo. Ini kita jadi dua botak nih di sini. Iya, kamu terakhir ketemu aku gondrong ya? Masih gondrong. Dan aku panjangin rambutnya. Terus Itu berapa lama manjang ini? 2 bulan ya? Lebih ya? Sekitar 6. Ya lebih. 6 bulanan. 6 bulanan. Lebih itu berapa? Setahun sampai? Enggak sampai. Hanya setahun. Gondrong sini. Sampai sini sekalian buat cepok gue. Jorok. Biar relay ya. Iya, oke. Kelihatan ya tegang ya? Iya. Halo semuanya. Nah, capek. Nah, ya makanya tenang Mas. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai-santai aja. Oke. Jadi kan baru pulang umroh tuh ini. Oh iya, alhamdulillah pulang umroh. Itu Keluarga. ngapain aja Mas di sana Mas? Kalau umroh bedanya sama kalau haji itu ngapain Aduh, aja? Ini karena beda server ya kita ya. Jadi Iya makanya kan Oke. aku memang nggak tahu nih. Iya. Jadi emang pengen tahu. Niat untuk berangkat umroh itu kemarin lebih pengen ngajak Wulan sebenarnya. Oke. Wulan kan dulu pas waktu kuliah dia cerita sebelum kita nikah, Mm-mm. memang ada momennya dia aja sama keluarganya tuh. Mm-mm. Tapi itu dia di situ. Tapi dianya nggak mau katanya. Oke. Nah, terus alhamdulillah ada kesempatan. Kalau ini kata satu Ustadz ya, jadi sorry correct me if I'm wrong. Jadi kalau umroh itu sebenarnya semuanya bisa dan mampu, tapi ada panggilan yang akhirnya kita bisa untuk berangkat ke sana. Nah, momen habis Lebaran kemarin itu kan aku di Jakarta. Kita ngobrol, ketemu keluarga, terus Wulan itu ada momen tiba-tiba pengen selalu ngomongin umroh, dia pengen berangkat, dia pengen merasakan gimana experience-nya kalau ke Madinah, ke Mekah gitu-gitulah. Nah, sosial media itu kan kalau misalnya kita ngelihat Habis, satu hal, betul. hal Itu terus yang berikutnya keluar. itu bakal iya kan. Gitu. Nah, akhirnya dikasih kesempatan, aku mungkin nganggapnya rezeki, aku dapat project di Bali yang nilainya lumayan oke. Terus habis gitu aku bilang sama Wulan, berangkat yuk kita sekeluarga umroh. Gitu. Masih. Ya udah akhirnya berangkat. Nah akhirnya sebelum umroh itu ada namanya manasik, Sam. Apa itu? Itu dikenalin apa aja proses-prosesnya selama di sana. Terus Oh kayak briefing gitu. iya, briefing ya ini. GR. Kalau GR kan latihan banget. Ya, Tapi kan di Zoom gitu atau? bukan. Kita diundang jamaah Simulasi. kita diundang dengan jamaah-jamaah lain jadi satu di hotel gitu ya. Terus habis itu dijelaskan nanti hari pertama ngapain, sudah dengan rundown-nya gitu. Oke. Jadi, karena kan ikut travel. Oh jadi yang semua yang ikut travel agent itu diundang. Iya, diundang untuk ngikutin rangkaian itu, untuk apa aja, ngapain aja gitu loh. Nah sebelum itu sih sama Wulan nyari-nyari tuh travel apa yang pas untuk kita berangkat. Kan travel macam-macam tuh. Nah, Betul. akhirnya aku kasih ke Wulan buat ngasih kebebasan buat udah pilih aja. Nah kayak teman-teman dia konten kreator ada beberapa yang menggunakan travel yang kami pakai kemarin gitu. Ya udah akhirnya kita ikutin rangkaiannya terus ya karena dia excited tentang perjalanan umrohnya jadi pada saat manasik pun sudah yang Loh, itu padahal di briefing aja, maksudnya briefing satu arah gitu atau gimana sih manasik gitu? enggak jadi apa dijelasin briefingnya tuh kan rame-rame tuh terus habis itu dijelasin nanti ada tawaf muter di Ka'bah itu kan bagi kami umat muslim wajib dilakukan pada saat melaksanakan ibadah umroh gitu dijelasin terus ya udah terus berdoa berdoa dengan bahasa Arab lalu diterjemahkan dengan bahasa Indonesia mungkin Arabnya nggak apa namanya nggak ngerti lah ya begitu pas di Indonesia kan ya kok ada suara sesungguhan ya akhirnya seneng lah terus juga akhirnya ngasih pengalaman buat anak-anak untuk ngasih pembelajaran tentang ilmu agama kan karena aku ngerasa kenapa anak-anak di sekolah agama saat SD-nya itu kan karena yang ngajarin yang berkompeten aja lah gitu loh. Aku sama Wulan ngerasanya kurang lah. Nah gitu juga dengan umroh, cobalah kita ngasih tahu anak-anak tentang pembekalan
untuk ilmu agamanya gitu sih. Nah terus itu berarti kalau umroh itu berangkatnya bisa dari Surabaya langsung. Berangkat dari Surabaya langsung menuju Madinah. Itu direct flight. Ya, 10 jam ya? 10 jam ya? 11. 12 ya? Terus nyampe sana langsung potong rambut gini. Wah, belum. Jadi ada rangkaiannya potong rambut. Itu potongnya tuh di mana tuh? Di Mekah. Di Mekah. Jadi 5 hari di Madinah, lalu 5 hari di Mekah. 5 Jadi hari. 2 harinya perjalanan, 12 hari. Total 12 hari trip. Satu hari kan pulang pergi. Iya betul. Terus habis itu yang 5 hari di Madinah. Itu ngapain aja kalau di Madinah? Di Madinah itu kita ada namanya makam Rasulullah gitu ya, kita berdoa, terus ya memperbanyak ibadah, sholat sunnah gitu-gitulah kalau di agama kami. Tapi ada wisatanya juga. Maksudnya kalau dalam trip ini yang aku dengar ya dari ustadz yang dampingi kita itu ada wisatanya, kita berkunjung ke masjid-masjid. Kalau di Arab itu masjid itu museum. Koreksi ya kalau salah ya. Jadi kalau di Arab itu masjid itu museum, bukan tempat ibadah. Tapi kalau di Indonesia masjid itu tempat ibadah kan. Tapi kalau di Arab itu masjid itu biasanya tempat museum. Ada sejarah di sana. Jadi memang banyak trip-trip yang akan datang. Dan masjid yang dibangun di Arab itu nggak asal bangun, pemerintah sana harus notice gitu loh. Kalau di sini kan orang bikin masjid, yang penting bisa bikin jamaah terus buat ibadah gitu. Sama ada orang yang biasanya minta sumbangan di depan gitu. Ya betul. Ya kayak gitu-gitulah. Ya itulah. Jadi akhirnya kita di Masjidil Haram, lalu di masjid-masjid berdekatan. Sorry. Kita di Masjid Nabawi, lalu di masjid-masjid berdekatan itu ada masjid-masjid yang akhirnya kita ziarah. Keliling gitu ya. Gitu. Oke, terus habis itu ya karena kan aku taunya itu kan kenapa banyak orang tuh selalu ada yang potong rambut, ada yang enggak. Karena Ragnar mau main Orat Mangun kan potong. Yang lain kan enggak, ada yang potong, ada yang enggak. Itu emang saat timnas ada di sana. Pas timnas di sana ya? kan, main di Arab sekalian mereka umroh kan itu. Itu di Mekah. Itu pas mau masuk Mekahnya atau gimana? Itu pas setelah melaksanakan ibadah di Mekah, tanganku getar. Pas waktu di Mekah, waktu melakukan ibadah di sana, lalu ada nama rangkaian tawaf, sa'i, lalu tahalul. Tahalul itu memotong rambut. Itu sunah-sunah yang. Tahalul ya? Iya betul. Wah ini rawan sih, aku nanti dipikirnya kayak terlalu pakar, takut salah. Enggak kan, memang karena aku pengen tahu. Yang aku tahu ya, ini versiku ya. Jadi, iya nggak sih? Jadi kayak jangan gundulin terus mau anggap wah ini ahli agama. Enggak lah. Enggak gitu. Gitu kok kayak kesannya. Iya, ini kan yang aku tahu ya. Jadi setelah tahalul itu kita dipotong rambutnya. Lalu terus terserah sependek apa? Iya, sependek apa. Lalu petal gitu terserah. Boleh, pokoknya dipotong pokok asal potong gitu. Ulan pun dipotong, anak-anak pun dipotong. Naluri, Naraya, terus Niscaya semua dipotong rambutnya. Terus kalau yang laki biasanya biar lebih afdol itu dihabiskan. Sampai pelontos tos. Nggak di sana, nggak pas di masjidnya. Lalu nyari di barber. Di sana ada barber juga. Tapi antri kan panjang. Akhirnya nggak lah capek istirahat karena waktu itu ibadahnya baru selesai jam 3 pagi ya. 3 subuh. Akhirnya pulang dulu istirahat, besok hari. Itu karena ngantri mau ibadah itu ngantri apa kok sampai pagi? Iya, jadi ibadah itu 24 jam terus-terusan ibadah. Pas dapat slotnya jam berapa ya udah masuk gitu. Nggak dapat jam slotnya sih, biasanya pada saat datang itu antri. Jamaah dipersiapkan, suruh makan, terus habis itu kita akhirnya melakukan ibadah itu ya rombongan dengan jamaahnya. Oh, sedatangnya di situ. Iya, aku sih lebih di sana lebih memperhatikan Wulan ya, karena kan excited karena ngajak Wulan buat kesana. Jadi saat gimana pengalaman dia pada saat ngeliat Ka'bah itu gimana, itu tuh terekam semua di memoriku untuk yang wah sama anak-anak juga. Iya, berarti kalau anak bening kan lebih kok desa-desaan sih ngapain gitu. Bening paling kecil. Yang itu kalau pas dempet-dempetan gitu gimana? Iya, kita harus jaga karena digendong. Enggak, kemarin nggak digendong. Kemarin benar-benar mereka jalan, cuman kita pegang gini. Ada juga beberapa jamaah yang pakai alat. Oh, tahu yang diikat itu ya? Bisa molor. Yang bisa di mall gitu juga. Iya. Gitu. Kali gitu. Karena memang benar-benar kepisah. Ada momen saat Wulan pengen benar-benar megang Ka'bah itu, ya aku benar-benar kebuang dari itu karena kan orangnya besar-besar. Apa yang hilang? Iya, sandalku hilang. Sandal hilang. Tapi lagi kepake apa lagi dibuka? Pas dibuka di luar tuh. Iya. Sandalku hilang. Wulan tuh
Ternyata Malik sendal gak di sini tuh ya. Iya udah aku hilang. Jadi aku taruh dipegang gitu lah. Oh, dipegang padahal posisi. Dipegang terus bawa tas gitu. Karena kan pakai baju ihram namanya. Baju ihram tuh baju kain yang enggak yang kain-kain itu ya. Oke, terus aku pegang gini. Pegang Wulan juga karena ngajak Wulan buat gimana caranya bisa pegang itu Ka'bah. Wah, kok itu tuh. Orang kan pada muter gini kan, itu kan kayak aliran air itu loh kayak muter gitu. Nah, saat Wulan masuk gitu dia berusaha megang. Nggak bisa kepegang gitu. Kebuang aku. Ada kok di videonya. Itu sih. Itu. Nah, terus hilangnya pas di dempet-dempetan itu. Udah pas hilangnya pas waktu selesai kita minum air zam-zam, terus aku nyari. Ada sekitar 5 menitan aku nggak ngomong, takut dimarahin kan. Jadi sendal apa itu? Swallow, bukan swallow. Bukan. Swallow hilang ya wes dah. Apa ya Nas? Iya. Oh jadi itu hilangnya maksudnya kan dipegang tuh. Hilangnya diambil orang gitu apa pas mau ngambil air taruh. Experience-nya itu mungkin umat muslim bakal sama yang ngerasain yang pernah ke sana. Itu pada saat kita muter Ka'bah di bawah itu macam-macam ada yang kerudung di bawah. Kan kamu bisa bayangin kan orang tuh terus orang sakno lan umroh. Iya. Bocol Ka'bah. Ada di sosmed tuh aku lihat ada darah-darah gitu di Hajar Aswad itu. Oh karena kalau darah masuk akal karena kepukul atau iya, apa? Atau ya pelipisnya kepukul kan masih darah lebih deras kan, lebih deras kan. Nah, itu ada sandal, ada Uniqlo. Oh iya jadi lebih seru kita lihat ke bawah ya. Oh kira lumayan enggak. Itu aku dapat tempat sandal. Nah, itu hilang sepaket itu. Nah, aku enggak ngomong-ngomongan dia, terus aku mikir di sini kan nggak boleh rasan-rasan karena dibilangin udah sama ustadznya kalau di sana itu nggak boleh rasan-rasan, nggak boleh mikirin yang enggak gitu, harus berprasangka baik lah. Ada sini harus ngomong gitu bilang, loh tapi belakangnya gitu kan, loh sandalnya mana? sandal bapak. Sandalnya mana? Hilang lah, dia juga nggak respon. Sebenarnya kalau di Surabaya responnya mungkin marah ya, kalau di sana cuman USB mana? Iya, udah itu pulang nyari tempat potong rambut dapat di dekat hotel barber gitu, kata Wulan Bronx gitu barbernya. Naik di ruko-ruko gitu. Madura pisan kayak gitu. Bukan Madura dia. Pamekasan. Orang-orang Pakistan gitu dia. Dia langsung dengan silet gitu. Silet? Siletnya yang biasa gini, cuma yang pisau bukaan gini. Bisa bukaan? Gitu, langsung jadi pendek terus habis itu baru clipper. No. Langsung. Belas gak clipper? Enggak. Jadi dia udah punya metodenya gitu, Sam. Jadi mana dulu yang harus jadi dia ngeliat kepala nih. Terus ngunyang-ngunyangin nangdi gitu ya. Terus habis itu dia tahu untuk nariknya gimana, dia langsung seret habis gitu, Sam. Set. Sisanya langsung darah kecil-kecil gitu loh. Ya mungkin ya ada jerawat kayak atau ada lalat yang kena gitu deh. Silat bener-bener ceret. Dari terakhir. Sakti Pakistan. Kalau nak gelem buka nang kene wong Pakistan. Pakistan, ya kan? Pakistan apa mana sih? Iya. Pakistan. Dibuka potong rambut Pakistan pakai silet tok ngono. Iya benar. Terus mereka tuh gitu kalau ada ini nih, kalau ada konten, kalau ada handphone, dia juga ngisengin. Itu aku udah ketebak tuh. Makanya kita kan cari tahu ya, ini orang-orangnya juga iseng-iseng. Orang-orang itu iseng-iseng. Aku beberapa kali tuh Wulan ngajak ke pasar nyari oleh-oleh gitu. Nggak suka aku dipegang-pegang gitu loh, Sen. Jadi mungkin menurut dia baik. Kalau orang sana itu kan mungkin ajarannya dia itu Nabi itu suka dengan anak kecil kali ya. Jadi suka pegang, suka apa. Nah aku tuh nggak suka, aku dipegang-pegang gitu. Jadi beberapa kali tuh don't touch gitu loh. Maksudnya cuma di peluk belakang gitu. Gini, terus habis itu pegang pipinya gitu loh. Ya kalau mamanya ya beda cerita lah. Pukul langsung ya? Enggak lah. Oh, enggak. Jangan gitu lah mas. Kelompokan kertas mas. Mereka pun juga susah kan ngomong Inggris. Jadi ya sebenarnya bicara dengan bahasanya dia ya kita juga bicara dengan bahasa kita. Kalau biasanya di sana itu cari apa kulinernya itu apa? Apakah disediain semua kotaan dari travel atau ada kuliner juga? Yang kesusahan itu di sana anak-anak karena makanannya pedas. Jadi dari travel yang di hotel itu kalau travel yang pada saat kita mau kunjungan naik bis gitu keliling itu snack gitu ya. Ada nama makanannya Al Baik, mungkin teman-teman juga pasti tahu. Al Baik itu ya kayak
fried chickennya itu. Fried chickennya sana. Rasanya mirip apa? Moon chicken ini. Mirip apa nih? Mirip apa enggak tahu. Mirip apa ya? Lebih berempah, Pak. Iya, lebih rempah ya. Terus sausnya nggak masuk kan? Iya toh, sausnya nggak masuk. Jadi ya sausnya nggak enak. itu yang bisa dimakan sama anak-anak. Kalau yang lainnya itu masakan hotel tuh pedas pasti, yang kari lah, yang apa. Nah, kesulitannya itu pasti di anak-anak. Jadi harus jajan di luar. Dan kebanyakan pasti kita kalau di Madinah ataupun di Mekah pun carinya makanan-makanan gitu. Yang fast food aja yang aman. Iya, yang penting mereka mau makan. Yang bening sih yang lebih susah ya kalau disuruh makan. Oh, ya repot juga nyarinya ya. Maksudnya nggak ada yang, semua memang rempah semua gitu. Makanannya lebih ke rempah-rempah gitu. Apa nasi biryani namanya? Kalau nasi biryani gitu. Apa mereka nggak di GR juga di sini? Siapa? Ya anak-anak. Siapa tahu kita makan Timur Tengah dulu ya selama 1 minggu sebelum berangkat latihan. Pas waktu manasik kemarin. Iya, nggak ada. Coba lah, nggak apa-apa lah. Apa? Ke sana. Memang boleh masuk? Nggak boleh? Ada, boleh aja ada. Enggak, di sana memang ada kawasan. Kalau kemarin tuh aku baca pas waktu naik bis itu ada beberapa track ataupun batasan yang non muslim nggak boleh masuk. Tapi kan sudah boleh. Aku lihat di sosmed malah di Arab sudah ada acara musik kalau nggak salah. Iya, kalau itunya sih mungkin iya. Tapi kan tempat-tempatnya ada yang nggak boleh. Ada juga yang orang experience tapi dia harus pakai hijab ya. Aku nggak tahu ya. Aku yang nggak hijab. Nggak tahu. Pakai songkok lah. Pakai songkok lah. Kayaknya boleh deh. Ya, soalnya kan kalau misalnya trip Kristen kan ke Israel gitu kan. Aku boleh nggak? Boleh. Ke Israel. Iya sama. Boleh. Bapak boleh juga ke kita. Soalnya aku taunya ada yang nggak boleh masuk. Di Israel? Nggak, maksudnya yang ke masjid tertentu kan nggak boleh masuk. Masjid non muslim. Nggak boleh. Iya. Ya ada yang nggak boleh masuk kan? Soalnya aku lihat tuh ada konten kreator cewek, dia Kristiani gitu, ya dia masuk ke Madinah ke Masjid Nabawi. Dia nggak ngaku dia. Iya, mungkin dia gitu ya. Kalau aku masuk ke tempat ibadahmu, boleh ya. Karena waktu aku dulu kan kayak tour juga kan, kayak apa travel gitu ke Israel. Di satu grupku itu ada yang Islam satu. Nah itu boleh karena dia kepengen tahu aja. Ya boleh aja. Padahal itu kan waktu itu aku sama keluarga sih, jadi sama yang pangkatnya kakek nenekku semua, satu kakak beradik itu udah lansia semua. Terus sama papa mamaku, aku sama ada anaknya yang lain tuh bawa teman satu muslim. Ya ikut semua, masuk semua, bebas. Iya, boleh sih harusnya. Ya namanya religi. Ya apa? Ya wisata religi. Ya ya. kalau podo kayak neng Ampel gini kan. Sama. Dia baru bilang harusnya kita ke Mekah dulu ya, ternyata lebih bagus Madinah. Dia bilang ya iya, cuman kalau ke Mekah dulu anak-anak capek kan, begitu nyampe langsung ibadah. Jadi iya betul. Biar di Madinah dulu. Dia ngerasa kalau Mekah lebih bagus Madinah, dia bilang gitu. Gitu. Sama kalau kayak kita ke Israel gitu ya, itu lebih mending turun Mesir dulu. Karena kan nggak bisa flight ke Israel. Arahnya kemana aja? Jadi langsung dari Surabaya itu Jakarta kan biasanya pasti transit. Tergantung naik pesawat apa lah ya. Mau ke Dubai atau ke Abu Dhabi, Qatar, tergantung pesawatnya apa. Terus lebih enak ke Mesir dulu. Karena Mesir, terus habis itu nanti masuk Israel, Palestina dan lain-lain di dalam, terus keluar lagi Jordan, baru pulang. Itu ngapain? Jadi tripnya kalau Mesir itu kan sekalian ada gereja-gereja di situ juga. Plus ya tripnya Musa lah. Di situ piramid apa segala macam tetap ada. Yang di Mesir ya? Jalan-jalannya ya. Terus kan baru masuk ke arah gurun perjalanannya mau ke Israel itu loh dari Mesir. Nah itu lewat di situ. Terus naik Gunung Sinai, naik atas. Itu terserah mau milih. Itu biasanya opsional kalau tripnya. Mau berapa hari? 12 sampai 14 tergantung. Terus nanti di dalamnya itu, di dalam Israelnya itu yang lebih lama, keliling kota-kotanya kan, ngikutin perjalanannya Yesus di situ tuh kemana aja, titik-titiknya kebanyakan sudah jadi bentuk gereja juga, jadi kayak museum juga, jadi tempat dikunjungin gitu. Iya. Terus habis itu keluar ke Jordan, itu udah memang karena nggak ada flight aja ke Israel kan, dia harus keluar dulu. Keluar darat ke Jordan, sekalian ke Petra itu yang apa? Itu darat semua perjalanannya. Maksudnya dari pindah-pindah itu bebas 5 jam, 6 jam, 5 jam, 6 jam gitu ya. Bebas semua. Terus dari Jordan
baru flight balik. Soalnya Jordannya lebih bagus daripada Mesir. Jadi supaya kalau Mesir dulu tuh dapatnya jelek dulu. Terus di Israelnya jadi lebih bagus. Pulangnya Jordan kan lebih kaya kan negaranya. Lebih bagus terus baru pulang. Kalau dibalik enggak enak kan endingnya di yang jelek. Iya sih. Ya karena bawa anak kecil jadi harus mikirin itu kan. Jadi sebenarnya sih ya next kalau ada kesempatan lagi sama Wulan jalan berdua. Iya, jadi lebih dia sih pengennya iya, cuman ya nabung dulu lah. Atau daftar haji yang antri bertahun-tahun. Aku masih nggak ngerti tuh skema daftar haji. Ada beberapa teman yang udah daftar haji kan, itu aku nggak ngerti skemanya gimana, terus harus nyicil. Setahu aku bisa dicicil kan? Iya benar, dicicil berapa? Aku belum cari tahu tuh. Aku tuh salah ngomong. Nah, tapi kemarin kan ini kan trip yang memang fokusnya adalah ngajak Mbak Wulan gitu kan berarti dan keluarga. Nah sebelum berangkat itu kan pas mau pamitan kan Mbak Wulan podcast sama aku kan. Wah iya. Oh itu sebelum ya? Sebelum berangkat. Dia cerita sekalian pamitan. Oh pamitan. Ya kan, waktu sekalian pamitan, tip doa apa segala macam. Nah itu sudah sempat nonton nggak? Nontonnya di sana kan pasti kan? Tayangnya kalau nggak pas di sana tuh? Iya. Betul ya? Pas tayang di sana. Terus itu boleh nonton itu kalau di sana atau boleh jadi kok siapa tahu fokus ibadah enggak sih enggak iki ngobrol Cino iki haram iki ngono ya Asep collaboration Asep collaboration ya sudah ditonton itu udah ditonton ada tapi nontonnya pas langsung di sana apa pas pulang di sana itu ada juga teman-teman yang bilang apa konten terus ya story terus tak bilang iya apa sih kok diatur sih kan kita yang membagi ya ibadahnya kapan ya kan itu jamnya kita beda kamu beda 4 jam kan kita jam 4 pagi kalian udah kita jam 4 subuh kalian udah pagi ya ada juga teman-teman yang fokus ibadah Pak Oret gini wah teman-teman kan kita juga punya lingkungan teman-teman yang kenceng ya iyo gitu terus ya udah kita nah aku pas ngeliatnya pas pulang kok kalau out banyak ready gitu. Semua teman-temanku yang jauh juga masuk kan di komen di IG kan yang teasernya doang. Iya yang kata-kata gitu dia bilang ya udah akhirnya dibilang aku suruh ngelihat podcastnya ternyata bener kamu juga kalau out aku dibilang kapan putus sama Mas Reddy aku mikir apa ini pasti bahas masa kuliah ini masa aku dekat sama dia. ini sekalian kan versi kemarin kan versinya Mbak Wulan kan. Ya. Versi ngelihat pertama Mas Reddy. Ya kan. Sekarang kalau dari versinya Mas Reddy pas pertama kali ketemunya tuh gimana? Ya ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan. Apa manggilnya apa nih? Yang pendengar kamu kawan-kawan Sam ya. Udah dikasih kesempatan klarifikasi. Orang tuh Sam nganggepnya aku tuh yang ngejar-ngejar Wulan. Kamu tahu so-fame apa dia di Surabaya kan? Itu, oke. Aku nggak notice. Bener aku nggak notice karena aku pendatang datang ke sini. Aslinya mana teman? Jadi waktu dulu tuh orang tua aku dinasnya di Jember. Aku menghabiskan sekolahku di Jember. Dari SD? Bukan dari SMA ini. SMA. Oke. Pindah-pindah ke Bandung, habis itu ke Juman pindah-pindah. Nah pas ke SMA ini kita menghabiskan di sana. Aku masuk ke orang tuaku untuk pindah-pindah. Aku punya adik cewek nih. Jadi akhirnya ada rezeki orang tua bikin rumah di sana. Habis itu kita menghabiskan masa SMA di sana. Nah, Wulan ini kan fame-nya dari dia SMP, dari dia SMA. Nah, aku tuh nggak ngerti. Nah, akhirnya aku pindah ke Surabaya. Dia masuk jadi adik angkatanku. Itu beda setahun. Beda. Aku tuh sukanya aku kan komunikasi nih di UNER. Sukanya itu film sama teman-teman film. Temanku nggak banyak di sana. Main di teman-teman film sama main bola. Udah itu aja. Itu aku nongkrong di kampus tuh. Kalau yang bahas teori kan ada apa namanya tempat anak-anak kampus ngumpul tuh. KBU gitu itu tuh nggak seberapa suka aku. Jadi sukanya tuh pas sore mau ada liga namanya liga apa sih? Zamanku dulu itu anak komunikasinya baru di era aku lumayan tuh teman-teman. Lumayan banyak lakinya. Suka main bola juga. Oke. Akhirnya kan di FISIP tuh ada sosiologi, ada antropologi, lalu ada HI, ada ilmu politik, pariwisata juga main tuh di liga itu. Baru di era aku tuh lumayan jago tuh komunikasinya saya di angkatanku. Oke. Jadi senang tuh aku punya teman-teman bola. Nah dia masuk, terus zaman itu karena pas pindah ke Surabaya, tahun pertama masih ngekos gitu, main-main aja. Pas tahun kedua adikku, karena aku beda 2 tahun sama adikku. Oke. Dia juga di farmasi di UNER. Akhirnya
ya kita ngontrak rumah aja biar aku jagain adikku bareng satu rumah gitu loh. Nah dekat kampus juga karena film, biasanya kan anak-anak film bikin film-film pendek gitu kan saya butuh set rumah. Bener, akhirnya rumahku sering dipakai. Terus ya udah sering nongkrong di rumah sampai pagi gitu-gitu kan anak kampus dulu gitu. Nah jarang ke kampus, kerjaannya main terus dibilangin nama angkatanku ada waktu itu namanya Pandu apa siapa gitu. Pandu kalau nggak Anggong. Dia bilang gini, Red ada adik angkatan model, dia bilang gitu. Model siapa nih? Gitu. Nice info kan. Iya kan. Terus ngelihat, ya itu yang diceritakan itu sama. Dia datang dengan dia Wulan tuh dulu zaman kuliah setiap weekend dia ke Jakarta karena pasti ada photoshoot dan lain-lain gitu lah. Ya udah terus habis gitu. Jadi benar di situasi yang sama itu ya? Iya benar di situasi sama itu. Kalau yang dia cerita di kelas ketemu aku tuh nggak ngerti kalau ada dia yang dia bilang itu nggak ingat sama sekali. Ingat. Ya ini aku mengkonfirmasi apa yang akan dibicarakan ya. Jadi di kampus dia bilang ada ready terus kakak kelas dia aku nggak ngelihat aku. Nah aku benar-benar nggak ngelihat dia karena kan kelasnya banyak ya siswanya banyak jadi nggak gitu. Cuman dia jarang ke kelas juga jarang ke kampus juga. Jarang ada kekeliaran di kantin-kantin gitu. Pasti angkatannya dia. Beberapa aku ada yang kenal, ada Iva gitu-gitu ya teman-temannya dia lah. Apa dia punya geng namanya Rainbow bayangin. Rainbow. Iya. Berapa orang itu? Berapa orang Rainbow? Ada berapa orang ya nih? 5 orang. Dia punya geng namanya Rainbow. Itu baik-baik semua sama aku. Nah, terus tapi itu geng cakep-cakep. Iya ya cakep-cakep. Nah aku apa itu biasanya ada satu yang gendut gitu kan? Enggak lah. Loh, soalnya zaman dulu itu kalau ngomong sinetron, cewek-cewek yang geng cakep yang suka ngelabrak itu ada yang satu pentolannya cakep sendiri, yang satu itu cakep juga tapi nggak secakep yang pertama tapi agak on. Yang satu gendut tapi berisik gitu kan. Biasanya kalau sinetron kan 3-3. Ini Rainbow ini gimana nih kalau digambarkan? Enggak ke arah itunya, lebih ke arah gini. Ada kubu yang itu lo Mas Reddy. Nah ada kubu yang usah jangan sama Mas Reddy itu lo deket sama ini gitu. Aku tuh paling dulu deket sama kakak angkatan saya. Karena kan aku pendatang. Zaman-zaman 1 tahun aku cerita ngekos itu, kan kita butuh duit buat makan ya, ya kan. Akhirnya ya godain kakak angkatan. kakak angkatan itu akhirnya deket-deket terus iya kak gitu-gitu. Saya sering dibawain makanan gitu. Nah sama adik angkatannya nggak notice. Terus dibilangin sama angkatannya Wulan masuk, ada satu momen itu aku lagi di KBU ya, namanya KBU. Dia tuh datang dengan teman-teman modelnya dia. Ini aku ingat nih. Teman model. Bukan Rainbow nih ya. Dan aku nggak ngerti kalau yang Wulan tuh bukan yang itu. Aku nggak nangkep Wulan yang itu. Ini aku belum tahu ya. Belum kenal, belum pernah lihat kan. Bukan Rainbow. Rainbow tuh teman-teman kampus. Teman kampus. Ini benar-benar anak model. Iya. Jadi heboh nih di KBU. Jadi ini KBU kita di ujung. Terus mereka catwalk gitu jalan. Tas slow motion gitu. Di atas kap mobil kan. Enggak. Jadi ini kampus perpustakaan depan tuh apa ya kampus ini bahasa kampus bahasa. Nah itu ada pertigaan gitu, ada mobil parkir. Dia sama teman-teman modelnya, teman psikologi, teman apa ya segitu lah. Oh yang beda jurusan lagi kumpul satu angkatan, yang di Ubaya yang apa. Tak udah, cakep nih. Terus dia bilang, yang mana namanya Wulan yang itu, rambutnya merah. Itu persis tuh rambutnya merah, pakai poni, keriting gitu, terus kulitnya hitam gitu kan. Aku bilang, ini ngajar surfing ini kalau di Bali. Gitu kan. Kok tadi beli surfing? Iya, terus ternyata itu ya udah. Hari berlalu, zaman itu pengen tahu dia tuh kan stalking kalau zamanku harus tahu sosmednya kan. Betul. Zaman itu zaman dia punya Friendster sampai 4 Sam. Anjay. Nah di bulan 1, nah di bulan 2. Kamu zaman itu mungkin tahu kali ya, aku punya Friendster sampai 4. Tapi ya enggak 4 juga sih lah aku. Iya, aku enggak bisa main sosmed, enggak punya Friendster aku. Akhirnya pakai ke temanku si Anggong itu. Si Anggong itu nyari tahu Friendsternya 4 gini. Ya udah, terus akhirnya mulai karena waktu itu lagi single juga, enggak punya pacar, terus habis itu minta nomor sama si Anggong itu. Jadi Anggongnya kok sudah punya nih gimana sih? Dia cerita angkatanku Sam. Oh ya gini, momennya tuh aku di kelas nih. Ini anak kan humble nih Wulan ini. Jadi dia tuh balas-balasin semua angkatan-angkatan. Itu jadi semua yang ngechat ini atau yang SMS kan sebenarnya. Iya, kenapa aku tahu? Karena aku di sebelahan sama temanku. Nah, kalau yang gini enggak tak sebut namanya. Dia ke sebelahan aku lihat gini. Dia sombong gitu. Sombong gitu bisa chat itu. Ini loh dia Wulan dibilang gitu.
di situ aku langsung bisa ini kalau masa. Itu kan akhirnya nanya sama si ada namanya Angga Mahendra Gong, nomornya Gong, dia anak Jakarta tapi sekolah di Gong, bagi nomornya Gong. Nomor siapa ini? Kasih nomornya. Sekarang nomornya udah angus jadi gak apa-apa aku sebut. Nomornya aku masih ingat 0818518510. Bener gak? Benar. Sekarang udah jadi siapa itu? Coba nanti dicari ya. Punya orang. Sekarang biasanya diambil orang. Iya. Pasti diambil orang. Isi ulang. Nomor kosong itu diambil orang kan. Iya. Jadi nomornya itu bentuknya gini 081. Iya masih ingat aku. Aja itu ya nomornya kan harus. Iya kan nomor cantik Iya. sama keypadnya tuh harus ada bentuknya gitu. Berapa juta tuh beli nomor cantik gitu? Udah SMP aku. Iya. Udah terus habis gitu aku ngechat itu aku bilang Itu SMS kan Mas Yan? masih SMS aku ngechat sama dia aku bilang halo sengaja salah kirim aku chat ya. Anjay. Ya iya. Ya, aku bilang gitu bener gak? Iya. Aku masih ingat karena dia halo sengaja salah kirim. Aku ketik itu dibalas sama sih tapi sama dia. Tapi kan belum tahu kan itu belum tahu nomor siapa. Belum tahu dibalas siapa. Terus habis gitu ini siapa ya? Dibalas ini siapa? Baru begitu aku langsung ngomong gongnya ini ready kakak angkatanmu. Terlalu sombong. akhirnya mungkin dia notice akhirnya kontak-kontakan itu udah terus ngobrol. Nggak dipaksa bikin Friendster kan tadi 4 enggak. Itu yang membuat aku akhirnya mulai sering ke kampus gitu. Mulai sering ke kampus mulai nggak nongkrong lagi sama teman-teman. Jadi aku tuh nongkrong sama teman-teman hukum, sama teman-teman komunikasi gitu juga. Aku punya beberapa sahabat-sahabat baik sampai sekarang masih hubungan baik ya teman-teman di hukum itu. Aku sering nongkrong. Bahkan karena malas di kampus terus aku nongkrong di fakultas hukum tuh dipikirnya aku tuh anak hukum kadang-kadang sama teman-teman satu angkatan. Karena sering nongkrong gitu. Jadi sampai jam 3 pagi tempat nongkrong di dekat UNER situ. Itu aku jarang nongkrong akhirnya karena pengen deket sama Wulan kan. Tapi aku nggak ngomong ke yang lain. Tiba-tiba ngilang gitu aja. Iya enggak maksudnya aku nggak ngasih tahu ke satu angkatan kalau lagi deket sama Wulan. Wulan ini kan dikejar satu kampus ya. Aduh, iya nggak sih? Cuma kayaknya iya. Jadi yang deketin tuh ada momen tuh kayak yang di FTV banget. Aku bisa nyusul dia. Dia tuh les di ILF. Aku susul dia. Aku habis nongkrong, aku sengaja dihukum kan mobil di situ kan. Habis itu aku bilang, nih, lihat aku mau nyusul siapa. Set, dia keluar dari kampus nyusul Wulan. Itu rasa bangganya. Itu karena belum pacaran, kita kan nggak ada jadian. Kita konfirmasi lagi kalau dia bilang aku sama Wulan nggak pernah pacaran, ya memang nggak pernah pacaran. Kita nggak pernah ada kata jadian gitu. Karena pacarannya pasti jauh-jauh ke barat. Karena kan punya pacar, jadi kan jauh. Iya. Biar nggak ketahuan ya. Iya dong. Jadi agak jauh gitu. Ya kalau ya akhirnya semakin dekat. Ada momen dia tuh photoshoot di Jakarta siang-siang jam 10 aku ada kelas waktu itu. Terus pulang-pulang tuh dia telepon bolak-balik. Dia lagi foto majalah apa gitu ya. Terus dia telepon. Terus dia cuma mutusin gini. Aku udah nggak sama ini gitu. Kan itu berarti wah aku tanggung jawabnya gitu. Aku gitu berarti kan. Ya wis, akhirnya ya udah terus tak seriusin itu hari kenal dengan orang tuanya. Gitu-gitulah. Oh, tapi pas yang tadi mapak nyusul itu disurai tongkrongan apa enggak? Mereka nggak percaya, mereka yang apa? Karena pada saat Wulan itu setiap nyamperin dulu nyamperin pacarnya ke ekonomi kan pasti lewat hukum. Kalau di UNER kamu tahu kan UNER yang di UNER kan pasti lewat hukum, lewat farmasi, lewat itu heboh tuh hukum. Keluar, Wulan. Mungkin yang relate yang angkatan kita ya 2005 sampai 2010 mungkin masih relate ya. Siapa Nadia Wulan yang kalau sekarang kan siapa Mbak Wulan gitu kan. Jadi masih gitu, masih anak-anak itu Nadia Wulan gitu. Jadi masih ini karena nih dapat nih gitu. Udah begitu pas mulai agak canggung itu pacaran tuh Wulan tuh suka aku disuruh nemenin dia ke acara eventnya dia sampai pacaran dan sampai sekarang itu aku nggak pernah. Dia lagi acara model di mana terus aku nemenin acara itu nggak pernah. Aku susul pas dia udah selesai.
Oh, emang dari dulu. Dari dulu gitu. Jadi pas ada photoshoot di deteksi kan dulu rame ya dia ya. Deteksi itu siap ke deteksi Jawa Pos itu nggak pernah tuh aku nemenin dia di situ karena aku agak kepentok gara-gara pas datang yang mbak-mbak yang di sana nanya mantan cowoknya dia. Jadi lu yang ini mana Wul gitu. Duh, yo bukan ini kan. Tapi kan dia juga gak cerita kalau aku pacaran. Iya. Dipikir yang mbak-mbak itu aku nih temennya Wulan. Karena Wulan temennya emang bener. Aku confirm temennya Wulan tuh banyak cowoknya emang. Lebih banyak cowoknya daripada ceweknya. Jadi mungkin aku nggak mau lagi ya. Gitu. Gitar. Tapi yang penting kan sudah jadi pemenang dulu kan dari teman-teman kan. Iya sudah jadi pemenang. Nah itu dari begitu tahu pertama kali teman-temannya tahu yang tadi sombong-sombong itu ya apa? Sombong-sombong ngechat. Yang tadi duduk sebelah gimana dia? Nangis atau? Enggak nangis ya. Itu enggak. Itu yang aku bilang ada kubu yang dulu tuh sama Wulan, ada kubu yang ngapain sama Reddy gitu lah. Itu zaman dulu tuh nongkrongnya malam terus ya bandel-bandel laki lah zaman kuliah standar kan terus jarang ke kampus terus ya banyak ceritain gitu. Enggak tahu karena Wulan mungkin mikirnya nggak tahu ya. Bad boy lah. Iya nggak tahu ya. Nah itu pun yang buat aku sama Wulan karena Wulan tuh tipikal teman hidup yang aku kalau kemana gitu ya dia percaya aja. Tapi ada momen yang istrinya orang nyariin dia gara-gara main sama aku malah aku yang dimarahin. Jadi aku keluar sama kamu nih, kita jalan nih, terus kita nongkrong, kita kayak MAJ lah ya paling gampang. Ya oke. MAJ terus habis itu ngobrol-ngobrol terus habis itu ke bawah suasana kamu ditelepon nih sama nyonya iya kan tapi nggak buka nggak ngangkat nyonya telepon Wulan posisi sama-sama di rumah marah-marah gini aku ditelepon aku dimarahin bukan karena aku nggak pulang dan ngajak kamu nggak macam-macam bukan dia karena aku tuh malas ngurusin kayak gini-gini gitu loh ngerti nggak sih si cewek istrinya saya telepon aku tuh aku sumpah gitu loh maksudnya kalian tuh udah gede gitu loh nah itu yang bikin aku sama dia oh iya Wulan nih akhirnya dengan sendirinya ke track lurus lah ya insya Allah di dalam perjalanan dalam perjalanannya gitu kan nggak banyak kekangan kalau sama Wulan. Nah kalau pas kemarin kan sempat ngobrol tentang pilihannya Mbak Wulan berhijab kan kenal pertama kan si rambut merah ini kan terus tiba-tiba jadi berhijab itu gimana? Iya aku juga kaget ya. Mungkin tapi pas di awal membayangkan nggak nanti akan berhijab gitu? Enggak, malah kalau nggak pakai hijab cantik banget Sam. Tahu kan? Tahu. Nggak tahu ya. Pakai hijab cantik. Nggak tahu ya. Kamu cukup tua untuk tahu. Iya. Bulan nggak pakai hijab cantik banget. Ya kalau keputusan dia berhijab itu memang nggak ada intervensi terus aku pengen dia biar tertutup nggak ada. Memang dia sendiri. Ya tapi pas pertama kali dikasih tahu tuh nggak ada biasa aja. Biasa aja. Ya, jadi ngeliatnya pas dia pakai hijab ya langsung frontal hijab gitu ya? Apa enggak? Puasa hari pertama. Oh iya. Gara-gara puasa. Ya, siapa tahu langsung yes hanya milikku seorang gitu. Oh enggak. Waktu mutusin buat hijab itu aku lebih khawatirnya karena pekerjaan ya. Awalnya justru aku bilang nanti kerjaanmu gimana? Ya karena keputusannya dia gitu. Jadi nggak pernah ada Reddy ini maksa Wulan buat nggak ada. Gitu-gitu nggak ada. Aku malah khawatirnya nanti kerjaanmu gimana gitu. Dulu kan zaman aku ini nih plot twistnya gini. Zaman dulu itu bener Sam aku juga sama. Kalau kamu kok baca majalah gadis, dulu zamanku SMA aku tuh langganannya majalah bola sama Hai. Oke. Majalah Hai yang sebulan datang 2 kali. Adikku yang cewek itu majalah gadis. Majalah gadis. Nah di satu momen adikku bilang kalau itu Nadia Wulan gadis sampul itu. Majalahnya masih ada. Dia bilang ini kan yang ini dia zaman gue kuliah. Oh iya ya. Oh ya ternyata jodoh ternyata. Aku masih ingat tulisannya dia sukanya Jepang, suka makanan Jepang di majalah dia, benar nggak? Dia kan, iya aku masih ingat. Ya pas profiling itu kan, iya. Profiling. Karena itu terus momen lagi yang aku kaget itu dia tuh orang nggak pernah cerita dia Gatsam, dia 2004 temen-temennya ini pas nikahan temennya aku disuruh nemenin ke Jakarta. Ayo temenin tinggal di rumah saudaranya begitu malam dateng. Ya itulah Gatsam 2004 itulah
Ya teman-temannya dia yang public figure, wah, oh ini sebenarnya. Terus takut tanya kenapa nggak mau di Jakarta? Jawabannya biar bisa jagain bapak sama ibu. Nah, cocok itu sudah berarti kan sayang sama Iya, keluarga. sebenarnya dia kalau di Jakarta juga ya nggak sama aku. Iya kan, pilihannya banyak. Iya, kan? betul. Pasti casting film apa gitu. Betul. Digambar artis-artis. Iya bener, ada dulu vokalis. Wah, iya, ada deketin. Famous ya? Wah, famous nih. Gundul juga gini, nge-rap. Bertiga, satu gitar, satu nge-rap. Oke. Tahu kan? Tahu. Itu deketin. Tuh, terus apa lagi ya, syuting. Gitulah pokoknya. Pokoknya deg-degannya kalau di Jakarta aja. Dari dulu itu ya? Iya, kalau di Jakarta kan pasti ada yang casting film, bisa dia casting film, kalau sinetron dia pasti nggak mau karena jamnya. Akhirnya dia nerimanya foto ya. Iklan masih mau tuh. Iklan masih mau zaman dulu itu. Terus akhirnya ya bertahan aja sampai sekarang ya, itu aja lah. Dia percaya aja. Ya. Nah, ini kan tadi udah kesebut MAJ. Nah, waktu di MAJ kapan hari ya? Itu sempat ngobrol-ngobrol. Cuman sekarang akan semakin mendekati kenyataan sebenarnya. Ya, tentang ini calon suaminya anak yang akan datang ke rumah. Aku paling enggak. Itu waktu itu aku nanya itu waktu itu. Langsung minum dulu. Sudah kemarin kan katanya sudah ada yang datang tapi belum berani masuk ya. Itu gimana itu penilaiannya? Atau sudah pernah ada yang ditemuin? Ada yang ketemu? Ada beberapa yang ketemu. Jadi pada saat aku yang kemarin-kemarin ini, pada saat aku kerjaan di Bali itu, kalau Wulan itu kan lebih welcome ya, karena kalau aku lebih kekhawatiran. Kan tadi dipegang aja nggak boleh ya? Iya, jadi ada kekhawatiran yang bentar lah sekolahnya, karena aku ngasih tahu sama Wulan, udah SMA dikelarin dulu kalau masalah kuliah, nanti pas kuliah kamu punya pasangan itu urusanmu gitu loh. Maksudnya kalau SMA jangan dulu lah, beresin dulu sekolah, jangan ke distract. Itu ada momen-momen dia dideketin dengan beberapa lawan jenis. Yang jadi masalah itu yang bikin aku agak berpikir dan gak sekenceng itu. Dulu tuh awal kenceng Sam. Jadi begitu pas dianterin cowok ya. Terus dia kelas 1, terus yang nganterin kelas 3. Terus ya tuh aku samperin, aku tanyain. Terus sekolah di mana, namanya siapa gitu. Oh, bukan anak satu sekolah? Bukan anak satu sekolah. Namanya siapa. Terus temenan aja ya, itu sudah sebagai boxing. Bukan. Oh enggak. Ayo sparring saya lah. Senang baru lah. Langsung nggak ngomong, dilempar gitu ya. Sekarang tinjunya glove ya. Ayo sparring saya. Aku langsung cuma lebih ngomong dengan kata-kata yang ya, temenan aja ya gitu. Dia udah ngerti cowok-cowok itu. Tapi aku mulai ngerasa sudah harus bisa mengerti saat kita sebagai orang tua itu nggak bisa memaksakan kalau anak kita dekat dengan seseorang, karena problemnya bukan cuman karena laki-laki itu mendekati si wanita, mendekati anak kita, tapi momennya itu kadang-kadang gimana kalau kebalik anak kita yang suka sama cowok itu gitu. Oke. Itu akan lebih patah dan sakit di dianya kalau larangannya itu dari orang tuanya. Iya, gitu. Jadi itu biasanya lebih ke alasan ya. Kalau anak sekarang tuh kalau sama Naya, kenapa nggak boleh, alasannya apa? Kenapa nggak boleh, alasannya apa? Itu ke semua anak-anakku lebih ke itu. Jadi aku sudah bilang selesaikan dulu pendidikanmu sampai SMA. Kalau udah kuliah itu ada momen baru kamu boleh lah untuk itu. Terus tapi Wulan ngerasa kan dia figurnya ibunya ya, ibunya SD udah pacaran, Sam. Nah iya makanya. Gimana ibu? Masalahnya mau kasih alasan apa, kalah gitu ya? Iya, SD udah pacaran. Terus Wulan bilang ya udah seneng-seneng aja. Tapi yang terjadi kadang-kadang sampai nangis atau apa gitu kan, Wulan pasti nangkepnya bilangnya ya udah temenan aja sama semua cowok, terus jangan ada yang dianggap spesial gitu loh. Ya, kalau standar sih kalau bapak kan, kalau pasanganmu bisa membuat kamu menjadi lebih rajin gitu ya, nggak ada lah namanya pasangan, nanti dia jalan sama cowok lain pasti kepikiran, ya kan, keganggu pasti. Nah itu yang aku khawatirkan gitu loh, karena kan kita tahu tuh yang nomor 1
apa nih, yang nomor 2 kemana, yang nomor 3 gimana. Nomor 3 belum sih, kalau Bening belum kelihatan arahnya dia, cuman sekarang basket yang bulan cerita. Yang Naya ini sih yang udah momen kadang-kadang aku jalan Naya tambah ayu dah. Mana ya? Jadi makin beban gak sih? Makin ya bukan beban sih, makin bersyukur karena kan kita tahu perkembangannya SMP gimana. Kamu kan tahu Naya dari kecil kan. Betul. Ada momen yang tiba-tiba kalau Naya di foto tuh kok ayu. Iya kan? Cuman sampai bapak aduh ini Naya nonton pasti. Tapi bapak kan tetap di depan Naya kan tetap yang ya. Sampai ditanyain nggak kayak apa aku cantik nggak apa nggak pernah nanya ya? Aku agak jarang komunikasi sama Naya, agak jarang. Jadi lebih ke aku kalau kok reward senangnya ngelihat Naya cantik tuh apa ya? Kayak aku memuji Naya itu pasti lewat Wulan. Jadi kayak cantik ya Naya gitu. Tapi nggak pernah di depannya Naya. Gitu. Nah itu beban juga loh kalau aku ngelihat terima kasih Om itu tadi itu beban loh aku. Beban aku kayak apa? Iya. Ono wedok ayo aku delok Om re ya Allah aku setua itu. Iya. Dia kenal dengan semua, kenal baik. Aku tuh sama Wulan pasti mengenalkan dengan teman-teman di lingkungan kerja, di lingkungan pertemanan, pasti juga ikut dekat, mau yang jauh pun sekalipun. Jadi memang build-nya gitu semua temannya Abi ya berarti juga Omnya Naya, semua temannya Bunda itu berarti teman-teman dekatnya Naya. Jadi harus disapa di saat ketemu di luar. Itu pasti kita. Secara fungsi sih memahami ya. Secara fungsi memahami. Cuman ngelihatnya itu agak setua itu saya sekarang ya kan. Tetap ada feel-nya itu aneh gitu kan. Kalau dulu kan misalnya ada cewek cantik kan kita dipanggilnya Ko gitu kan. Oke lah, senang-senang lah. Kan juga kan maksudnya kalau ya namanya cowok kan ngelihat ya seneng-seneng aja gitu kan ya atau kita nggak ada pikiran apapun kemana-mana cuman begitu dipanggil Om itu langsung kayak tamparan gitu ya tua kamu tua. Iya sih ya meskipun kalau ngomong secara fungsi ya maksudnya ya namanya anaknya teman ya segimanapun kalau kita tahu ada apa ya pasti kita nolongin kan gitu kan. Fungsi sebagai omnya yang maksudnya benar-benar om itu ya pasti akan ya udah memahami tapi dipanggil kayak om itu kan om banget aku sumpah ya Allah. Ya, karena kan gap umurnya nggak terlalu jauh, Naya udah SMA, ntar lagi udah mau kuliah juga. Ya masa kan nggak sampai separuhku gitu loh umurnya. Iya. Tapi kalau dilihat nih dari laki-laki yang ada di sini nih, apakah bisa menjadi gambaran yang kalau kayak model kayak gini nih boleh gitu? Kalau sekarang masih nggak kepikiran, paling nggak jadi teman. Tapi kalau udah kuliah itu aja kebebasan. Kayak aku bakal bertambahnya umur ya, aku ngerasanya gitu. Jadi kalau aku tuh ngerasanya dulu protektif banget, terus semakin bertambahnya umur mulai yang ternyata kalau terlalu banyak tahu tuh terlalu banyak mau. Kayak gitu tuh mulai aku sadarin tuh. Jadi kayak enggak lah, kayak udah biarin aja. Tugasnya Wulan kayak bisa ngatasin itu semua. Cuman ada pakem-pakem yang aku kasih tahu anak kita tuh harus lebih baik dari kita. Jadi apapun itu hal-hal yang dulu hal yang pernah kita lakuin bareng-bareng. Kita ini kan aku sama Wulan ini kan nggak jauh umurnya, beda cuma 6 bulan, dia Februari aku Agustus. Jadi kayak di rumah lebih teman. Jadi kalau aku lagi marah ya dia juga marah. Jadi lebih memilih diam. Jadi cara untuk problem solve-nya itu lebih ke diem gitu karena umurnya nggak jauh, lebih kayak teman. Jadi kalau ngobrol-ngobrol tentang hal itu untuk pendidikan anak pun aku ngomong ada hal-hal yang nggak apa-apa kamu untuk ngurus anak-anak, tapi ada poin-poin yang jangan keulang lagi lah hal-hal yang jangan sampai kejadian dulu baru dibenerin. Nah, aku pengennya gitu. Dan Wulan paham sih insya Allah. Terus kayak teman-teman bal-balan kan nggak ada sing gambar mulai gitu. Enggak ada. Nggak ada sing berani. Tahu bapaknya suka gigit. Bapaknya Suarez kebetulan lahirnya podo nang Salto. Yang lebih sering itu Naya di mana, terus habis gitu kelihatan pasti langsung ngomong kan teman-temanku juga manggil aku Abi ya. Terus jadi ketemu Naya gini-gini tapi nggak ada cowoknya kok. Gitu teman-teman main gitu. Jadi dijagain ya. Iya. Jadi kan aku temenan juga aku juga temenan sama teman sama sumuranmu, temenan juga yang di atasku, sama bapak-bapak juga ketemuan. Nah, itu juga punya teman banyak sama yang di bawah-bawahku juga kadang-kadang jadi jadi nilai plus nginformasiin tuh kalau ada apa Naya di mana, sama siapa gitu-gitu. Selama ini sih nggak pernah ada yang Naya ya.
temannya Abi. Kenalin temannya Om. Enggak ada. Enggak ono sih kayak amit-amit insyaallah enggak ada lah kayak gitu. Terus sekarang lagi di Korea. Lagi basket ya. Dia apa namanya ya? Yes, itu dia selection team. Tadi tuh dia kemarin habis pulang dari umroh langsung berangkat ke Korea. Langsung berangkat. Istirahat sebentar gitu. Ini jadi trip pertama yang dia pergi sendiri tanpa keluarga enggak? Iya betul. Gimana rasanya ngelepasnya? Sendiri. Kayak sendiri gitu kan. Naya itu lebih bertanggung jawab dia Sam, karena dia punya orang tua yang gap umurnya nggak jauh juga, jadi dia tahu gimana cara ngatasinnya, karena pernah dilakukan dan itu merepotkan sama dia. Bayangin dia ribut sama Wulan nggak diajak ngomong sampai 3 bulan. Bayangin kamu punya ibu nggak diajak ngomong 3 bulan, nggak dikasih duit jajan, bayangin. Nah, Wulan makanya Naya nggak pernah mau macam-macam sama Wulan. Jadi dia balik lagi, dia berangkat ke sana pun aku percaya sama dia karena dia penuh dengan tanggung jawab gitu loh. Karena dia paham di rumah itu orang tuanya ini melek sosial media gitu loh. Iya kan? Jadi dia gimana pun bergerak apapun tuh nggak bisa dibohongin. Dia paham itu, dia cerita sama Wulan kalau Abi tuh nggak bisa dibohongin ya dia, terus Bunda juga nggak bisa dibohongin ya dia. Ya nggak bisa, karena kalau zaman dulu eranya kita, orang tua kita kan nggak pakai sosmed, nggak tahu tuh perkembangan anak gimana. Kalau mau kita senakal apapun mereka juga nggak tahu. Yang penting pulang aman. Kita bisa nge-reach tuh, karena algoritmanya kalau teman-teman Naya sudah nge-add aku, kan nanti yang diekspor keluarnya juga sama. Mereka itu iya kan? Ya. Jadi tontonannya sama, terus apa-apa sama. Jadi perkembangan kita juga sama. Anak sekarang ngatasinnya gimana, itu pasti orang tua sekarang lebih mudah ya. Menurutku sih gitu. Jadi percaya aja dia mau kemana-mana sekarang. Aman aja ya. Aman. Nggak aman kalau nggak angkat telepon. Ya siapa tahu lagi main atau apa gitu. Iya, takut dia kalau nggak angkat telepon tuh pasti dia lagi ngelakuin kesalahan, dan itu pasti aku marah. Iya kan, karena wajar umur SMA nggak angkat telepon orang tua itu pasti do something lah. Jadi entah yang lagi deket dengan seseorang atau lagi main tapi nggak bilang, atau mau pulang tapi alasan-alasan ini lah. Janji pulang jam 2, jam 4 nggak pulang-pulang. Terus begitu ditelepon, iya Divi sudah di Gojek. Nah, itu kan nunggu ditelepon dulu baru pulang kan. Dia agak terlambat ya Bi. Ini nungguin gokarnya belum jadi tunggu 2 jam lagi, boleh nggak main dulu. Gitu kan harusnya gitu. Cuman kan nunggu salah dulu, ditelepon nggak diangkat. Ini sudah di mobil gitu-gitulah. Nah, itu wajar, kita juga ngelakuin hal itu kan. Itu sih aku biasanya marah di hal gitu. Ada jam malam nggak? Nggak ada, anak-anak kalau jam malam nggak ada. Sama kita yang nggak ada. Hah? Oh iya, kalau sama orang tuanya nggak ada, kalau dia pergi sendiri. Oh, kalau dia pergi sendiri ada jam. Nggak pernah sih dia pulang malam. Paling mentok dia pulang jam 10. Jam 10. Ya karena kan ada orang yang harus kayak jam 8 gitu harus pulang. Oh enggak. Padahal tuh makan aja baru selesai. Iya. Belum OTW-nya kan gitu kan. Iya, jam 10 lah palingan dia udah sampai rumah. Kayaknya Naya juga malas ribut juga kayak sama kita. Karena kita kayak anak kecil juga kalau di rumah. Ribut sama Abi Bunda, nggak usah lah, nurut aja. Gitar. Karena kan kalau aku, begitu keluarnya cowok ya, itu agak sedikit lebih tenang. Iya. Daripada cewek, karena itu kan aku kan takut juga. Apa yang harus aku lakukan, tentunya kayak look up to-nya kan ya kalian. Apa ya ketakutan kalau punya anak cowok ya? Nanti kali ya pas udah lebih ke pelaku ya. Lebih nanti kalau pas udah kali ya bandelnya kali ya ribut di sekolah gitu kan. Ya ribut-ribut kan. Kalau ribut aku lebih enggak takut sih. Sebenarnya ribut ya udah, yang penting jangan mulai duluan kan, tinggal gitu aja. Kalau lawanmu yang mulai duluan ya pukul aja, terserah, udah bebas, los. Anakmu main terus sudah SMA. Kamu teleponin enggak diangkat. Udah 2 hari. Ayo. Mampus. Ayo gimana? Tak kayak tracker loh. Karena anak cowok kan gitu. Iya. Karena aku pernah lakuin tuh kayak gitu. Nah, ini gimana? Find my iPhone. Iya, itu bisa sih. Hah? Iya, dikasih apa? Sim bulat itu loh, apa? Ini taruh di dompetmu aja kan, kalau dompet enggak bisa di Find my iPhone. Nah, terus habis itu nyambungin ke HP ini kita. Kayaknya kalau aku ya mending pokoknya aku tahu aja dia di mana dah. Iya. Daripada aku tanya-tanyain loh ya. Karena aku ditanya-tanyain juga enggak suka. Iya. Benar. Mending aku cuman
aku bukan yang nge-tracker untuk tahu kamu kemana apa tak liatin terus gitu ya enggak. Cuman paling enggak kalau malam di mana di sini ya wis gitu. Iya benar. Yang penting tahu dia di mana udah gitu aja. Iya udah kan gitu kan. Di situ ya udah. Jadi kalau ada apa-apa kan bisa nulungin kan gitu aja kan. Kalau anak sih pasti gimana pasti pulang sih. Cuman pas momen dia lagi nggak di rumah itu loh kan kita juga harus tahu lah paling nggak ngerti. Ya nggak Bun? Kalau pulangnya lewat sampai ngelewatin malam bakal ditungguin sampai pulang, ditungguin kayak nungguin melek terus sampai pulang. Kalau nggak aku iya kayaknya ya. Aku bilang enggak ya, cuma kalau ini Aku nggak bisa tidur aku Sam. Nggak bisa tidur ya? Nggak bisa tidur aku Sam. Aku tuh alhamdulillahnya nggak tahu ya karena anak-anakku ya. Aku tuh ngerasanya wah ini anak-anakku cakep-cakep lagi. Iya. Aku tuh kayak gitu jadi ngerasanya wah cakep lagi anak-anakku jadi gitu. Itu juga salah satu faktor. Ini nih aku olahraga gitu-gitu loh untuk supaya bisa umur panjang aja gitu. Iya. Sama boxingnya diposting supaya yang lain nggak berani gitu kan. Olahraganya itu karena kan bola tuh sekarang aku ngerasanya lari terus sprint berhenti itu lututku sudah nggak kuat Sam. Akhirnya kenapa memilih boxing ya salah satunya itu dan kenapa posting itu sebenarnya pengen tahu progresnya aja. Tapi ternyata ngefek juga itu salah satunya. Ke teman-temannya. Enggak sih datang aja mereka. Cuman lebih ke gak berani ngapa-ngapain mungkin ya. Cuman glove-nya jujur ada di depan rumah. Ya kan? Jujur taruh digantungin di pagar gitu. Digantung, dua-duanya digantung. Karena bukan itu juga karena ya biar gampang aja kalau lagi shadow box di depan itu aja. Itu sih. Karena itu aku mikir cakep lagi. Jadi harus olahraga lah paling enggak. Bulan kan sih olahraga banget dia. Olahraga banget dia. Pengalaman main raket gimana? Badminton kalian kan bikin event badminton kan? Betul. Kelihatan kan skill ya. Iya, mau diambil timnas dia. Iya. Gitu jadi aku akhirnya kadang-kadang ya harus bisa panjang umur lah biar bisa nemuin anak-anak sampai besar. Target mau sampai umur berapa? Apa ini umur? Umur ya kak kepinginnya itu sampai umur berapa? Umurnya itu kalau pengennya ya sampai yang paling kecil si Bening itu sampai nikah lah. Sampai nikah. Harapannya sih itu. Ya. Ya kadang kan gitu kan, misalnya kayak orang tua pengennya kan sampai semua tuntas kan gitu. Iya. Sampai semua beres. Ya semoga bisa umur panjang dan bisa ngelihat semuanya happy, sukses gitu. Oke, thank you Mas Reddy. Sama-sama saya. Akhirnya panjang kan? Enggak ngerasa kan? Iya. Oke, thank you. Bye.